Jadi gitu. dalam Islam tuh ekonomi itu duit tuh kayak darah. Nggak boleh mampet. Betul. Dia harus ngalir terus. Kalau mau ditimbun boleh keluarin kemudian bayarannya. Bayarannya namanya zakat tadi. Tapi kenapa kayak even negara Islam sendiri tidak mengadopsi sistem itu ya? Nah, itu dia kerennya. itu. Jadi Itu gini, keren ya. Itu hebatnya intelijen. betul. Pertanyaan yang sama adalah ketika orang-orang banyak mengetahui merokok itu membunuh tapi masih ngerokok. Karena ternyata manusia tidak hanya dikendalikan oleh logika aja, tapi dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Nafsu, ada emosi dan segala macam. Makanya di dalam Islam itu ya aku cuma ngambil ya mungkin mereka belum paham aja. Kalau mereka paham, mereka pasti akan melakukan apa yang dipahami oleh mereka. Tapi jangan lupa juga hidup ini tentang pertarungan antara baik dan buruk. Iya. Nah, yang buruk ini akan berorganisasi juga untuk melanjutkan gimana caranya agar keburukan ini terus terjadi, gitu kan misalnya. Contoh misalnya kayak gini deh. Pertanyaan sederhana misalnya. Orang-orang banyak nanya, emang orang-orang punya, mohon maaf misalnya, perusahaan rokok apakah merokok? Jawabannya kan seringkali tidak. Iya. Artinya karena dia tahu gitu kan ya, bahwa ngerokok itu adalah membunuh, udah jelas banget ya. Iya. Tapi pertanyaannya sederhana, ketika kita ngomong misalnya, kok kamu masih ngerokok sih misalnya, atau kita ngadain campaign anti rokok misalnya, yang protes tuh orang-orang sendiri. Orang-orang yang ngerokok. Kenapa? Bukan orang yang menjadi perusahaannya. Karena perusahaan sudah membentuk satu community untuk mengatakan namanya false belief. Misalnya contoh, kalau misalnya perusahaan rokok misalnya tutup, siapa yang nanti akan mempekerjakan orang-orangnya? Atau ini kan juga devisa negara, padahal kita udah kasih tahu nih kerugian negara lebih besar daripada apa yang dikasih kepada negara misalnya. Nah, sesederhana itu sih sebenarnya, karena mereka juga bermain. Nah, tinggal siapa yang lebih cantik aja sebenarnya. Gitu. Karena yang aku pelajari di ekonomi kapitalis pun, yang aku pelajari adalah bahwa semakin besar impor satu negara, semakin kecil pertumbuhan ekonomi. Dan semakin tergantung dia dengan orang lain. Jangka pendek hancur, jangka panjang remuk gitu kan ya. Artinya itu kalau soalan impor dan ekspor ya. Sesederhana aja. Neraca ekspor impor itu harusnya lebih besar ekspor daripada impor. Maka dia cuan kalau bahasa kita kan gitu kan ya. Kalau enggak kan ambiar mas, amsyong kan gitu kan ya.